Selamat pagi Bapak, suara saya terdengar tidak ya? Bapak mohon maaf, suaranya masih ke-mute mic Bapak. Ya, halo Teh, apakah sudah terdengar suara saya? Sudah. Sudah Bapak. Sebelumnya saya dan teman-teman saya ingin berterima kasih karena Bapak berkenan untuk kami wawancarai. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nazla Tifa. Saya dari UPN Veteran Jakarta yang hari ini ingin mewawancari Bapak mengenai sebuah kebijakan. Saya bersama teman-teman saya. Langsung kami mulai aja ya Pak. Oh ya, boleh Teh. Ya, apakah saya memperkenalkan diri atau langsung? Boleh Bapak, boleh memperkenalkan diri dulu. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga telah disambungkan atau telah diberikan pada mahasiswa untuk wawancara ini. Mudah-mudahan wawancara ini berjalan dengan lancar, dan saya juga bila ada kekurangan yang mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Ya, nama saya Jenderal Wasian Arifin, saya dari Satuan Polisi Pamong Praja. Kenapa itu aja deh. Ya, cukup deh. Cukup Bapak. Baik, terima kasih banyak ya Pak. Boleh dilanjut sama salah satu teman saya. Baik Pak, perkenalkan nama saya Leonardo Santoso Nenggolan, juga sebagai dari salah satu mahasiswa dari Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta Angkatan 25. Kelompok kami sedang membahas satu peraturan daerah di DKI Jakarta. Tepatnya itu di peraturan daerah nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum, di mana kami melihat bahwa Bapak ini kan salah satu orang yang terjun langsung ke dalam penertiban umum itu sendiri. Oleh karena itu kami ingin mempertanyakan bagaimana aturan yang sudah dibuat dengan apa yang terjadi di lapangan. Saya ingin bertanya Pak, menurut Bapak apakah penerapan Perda DKI Jakarta nomor 8 tahun 2007 tentang kepentingan umum, di mana di dalam perdanya ini pedagang kaki lima itu dilarang berjualan di area-area trotoar, di penyeberangan jalan, dan tempat-tempat penertiban umum lainnya. Apakah peraturan itu sudah sesuai untuk kepentingan masyarakat, baik dalam aspek ekonomi maupun ketertiban sosial? Karena kita banyak melihat banyak pedagang kaki lima ini yang tiba-tiba disuruh pindah dari tempat dia berjualan, sementara dari pemerintah DKI Jakarta sendiri nggak memberikan solusi yang konkret di mana tepatnya mereka harus berjualan. Kira-kira begitu Bapak? Ya, kalau menurut saya pemerintah sudah sesuai dengan aturannya. Aturan itu harus dijalankan oleh masyarakat. Pemerintah juga menyiapkan bagaimana solusinya, bagaimana tempatnya yang telah diberikan. Memang pemerintah lagi gencar-gencarnya untuk pembangunan masalah jalan, masalah taman, trotoar, semuanya harus bersih. Kalau kita bicara masalah ekonomi, kita kembali lagi ke disiplinan masyarakat itu sendiri untuk mencari solusinya. Pemerintah juga telah memberikan tempat-tempat berjualan yang layak, gitu, agak indah aja tempatnya, ada kotak hijau, trotoar yang bagus, dan itu semuanya harus steril. Kami juga hanya menjalankan tugas bagaimana yang telah diberikan kepada pimpinan-pimpinan kami. Baik Pak, tapi izin meneruskan ya Pak. Bagaimana sebetulnya yang kami lihat adalah solusi yang ditawarkan oleh pemerintah DKI Jakarta itu sendiri sebetulnya kurang relevan, karena mereka menyediakan tempat tersendiri untuk pedagang kaki lima, tapi tempatnya itu kurang Pak. Jadi pedagang kaki limanya banyak, tempat yang disediakan sedikit. Nah, tapi itu kan berdampak langsung terhadap penjualan pedagang kaki lima ini. Yang kami harapkan sebetulnya pemerintah DKI sendiri
itu menyediakan lebih banyak tempat untuk berjualan pedagang kaki lima ini sambil menata kota untuk ketertiban umum tempat-tempat umum lainnya. Seperti itu, Pak. Karena kalau tempat usaha, tempat berjualan kaki lima, sebanyak apapun disediakan pasti penuh, Mas. Ya, nggak bisa kurang, pasti lebih dengan jumlah penduduk yang lebih banyak. Bahkan kalau misalnya sudah diberikan tempat, nanti itu mereka akan menjadikan tempat tinggal dan mengundang saudaranya. Dan nanti itu lokasi-lokasi itu juga bisa dikuasain oleh dia. Dari sedikit yang sudah disediakan oleh pemerintah pasti kurang, karena pedagang-pedagang itu pasti banyak. Mau berapapun tempat yang disediakan pasti lebih orang yang ingin berjualan. Jadi untuk solusinya ke depan mungkin nanti ada dari pusat, semua elemen-elemen pemerintahan harus bekerja sama untuk masalah pedagang kaki lima. Jadi mencari tempat-tempat kosong, solusi yang bisa dijadikan tempat untuk berjualan pedagang kaki lima. Baik, Pak. Pertanyaannya akan dilanjut oleh teman saya ya, Pak. Silakan. Selamat pagi, Bapak. Perkenalkan, saya Ayla Putri. Saya akan melanjutkan pertanyaan untuk wawancara ini. Melihat banyaknya masyarakat yang berprofesi sebagai PKL, menurut Bapak, apakah pelanggaran penjualan bagi pedagang kaki lima di daerah-daerah trotoar dan fasilitas umum masih relevan? Nah, mengingat sedikitnya tempat berjualan bagi pedagang kaki lima yang disediakan oleh pemerintah DKI Jakarta. Terima kasih. Jadi pertanyaannya masih banyak yang berjualan ya Teh? Masih banyak berjualan di trotoar, di bahu jalan, gitu ya? Iya. Apakah masih relevan? Fasilitas umum. Ya, fasilitas umum. Kalau fasilitas umum yaitu masih relevan juga sih Teh, karena bagaimanapun trotoar sekarang sedang ditata untuk kebersihannya, kerapihannya. Jadi trotoar hanya diuntukkan untuk berjalan kaki, ada tempat-tempatnya. Untuk fasilitas umum juga di mana ada yang jualan itu tidak diperbolehkan karena bisa mengganggu ketertiban umum. Dari orang bertransaksi di jalan seperti berjualan, seperti banyak pengamen, itu kan tidak dibolehkan deh. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Mungkin selanjutnya saya yang akan bertanya ya Bapak. Jadi menurut Bapak ini apakah pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memberikan solusi yang memadai bagi para pedagang kaki lima yang berdampak dalam penertibannya, seperti penyediaan lokasi relokasi atau program pemberdayaan? Jika belum, langkah apa yang seharusnya menjadi prioritas pemerintah, Pak? Menurut Bapak? Jadi kalau pemerintah sudah memberikan solusi seperti ada acara-acara liburan CFD, CF Night, gitu kan Teh, itu bisa diberdayakan. Masalah jualan setiap seminggu sekali atau seminggu 2 kali atau hari-hari besar di daerah tersebut. Tetapi memang untuk berjualan kan nggak bisa ditunda seminggu sekali, seminggu 2 kali, harus setiap hari karena orang butuh makan itu setiap hari. Tetapi pemerintah juga kan mempunyai undang-undang yang tidak bisa dilanggar oleh para pelanggar itu kan bisa dikenakan sanksi. Ya, untuk solusinya ya mungkin itu aja Teh, seperti hari Minggu pagi bisa dengan keadaan CFD, misalnya acara-acara besar seperti yang tadi sudah saya katakan, pemberdayaan bisa di dinas-dinas terkait seperti UMKM, bisa kerjasama. UMKM itu nggak usah menyediakan tempat, tetapi dia menyediakan tempat untuk para pengusaha untuk berjualan di tempat dia. Jadi satu orang itu disediakan 100 porsi untuk dijual langsung ke UMKM. UMKM nanti yang mendistribusikan berjualannya ke apakah kantor, apakah dia punya tempat sendiri untuk berjualan. Jadi tidak
acak kemana-mana. Baik Bapak, menurut Bapak juga apakah solusi tersebut sudah menyentuh inti akar permasalahannya seperti perekonomian masyarakat DKI Jakarta? Untuk menyentuh, kalau saya juga kan memang bukan di bidang saya ya, karena misalnya saya itu hanya penegak perda untuk penegakan peraturan daerah. Untuk menyentuh ekonomi atau tidaknya, saya juga tidak bisa memastikan. Karena pemerintah kan banyak dinas-dinas lain yang lebih berwenang. Kalau misalnya setiap dinas juga salah langkah, dia yang akan kena perda itu sendiri. Mungkin itu saja sih Pak pertanyaan dari kelompok kami. Yang lain mungkin ada tambahan untuk Bapaknya? Ya mungkin kalau tambahannya tidak, ya tentu juga misalnya bisa mensosialisasikan bagaimana perda itu sangat penting untuk kemajuan daerah kita sendiri. Itu dari kebersihannya, dari keamanannya, gitu ya. Mungkin kita juga menjadi mahasiswa yang baik-baik. Gitu aja. Yang lain mungkin Leonardo atau Ayla? Izin bertanya sekali lagi, mungkin ini terkait apa yang terjadi di lapangan sebetulnya. Kalau misalnya pedagang kaki lima yang kena razia itu, barang dagangannya dikembalikan atau apain Pak? Makasih Pak. Untuk barang disita atau diamankan oleh petugas, ya itu juga ada surat peraturan undang-undang dari pengadilan. Nanti barang itu dikembalikan setelah ada keputusan dari pengadilan. Nanti dia kena tipiring, tindak pidana ringan, atau denda, atau sampai kurungan, ya sesuai dengan dia melanggar aturannya seberat apa dia melakukan peraturan daerah itu. Itu sih Mas. Mungkin dari kelompok kami sudah selesai Pak untuk bertanya kepada Bapak. Mungkin yang ingin kami sampaikan sebetulnya adalah terkait bagaimana cara pemerintah daerah DKI Jakarta untuk lebih mensejahterakan pedagang kaki lima, bukan cuma soal membuat peraturannya melarang pedagang kaki lima untuk berjualan di trotoar, tempat menyeberangan jalan, terus tempat-tempat umum lainnya, tetapi tanpa memberikan solusi yang konkret terhadap pedagang kaki lima itu sendiri. Sehingga pedagang kaki lima ini kan mungkin mereka juga nggak tahu ada aturan tersebut, tapi tiba-tiba mungkin datang petugas keamanan yang tiba-tiba mengambil barang dagangan mereka tanpa mereka sendiri tahu peraturan tersebut dan solusi yang diberikan oleh pemerintah DKI sendiri untuk penyediaan tempat berjualan bagi mereka itu kurang. Mungkin itu apa yang ingin kami sampaikan dari soal peraturan ini Pak. Jadi sebenarnya pedagang juga sebenarnya sudah tahu sih Mas bagaimana aturan itu berjalan. Ya, jadi kalau kata saya sih dia hanya main kucing-kucingan saja. Ketika ada petugas dia pergi, ketika tidak ada petugas dia berjalan. Dan Satpol PP itu memang yang pertama biasanya dia penghalauan atau memberikan himbauan kepada pedagang jangan berjualan. Sekali, dua kali, ya, sampai ada penindakan yang tegas seperti pengambilan barang. Ya, kalau pengambilan mungkin lebih kasar, misalnya pengamanan barang. Misal dia jualan kopi ya diambil termos, ya nanti dia kena tindak pidana ringan gitu. Kalau masalah solusi ya mungkin bukan di pihak Satuan Polisi Pamong Praja Mas. Ya, ada dinas-dinas terkait yang lebih berhak untuk mencarikan solusi itu tersebut. Ya, jangan solusinya di Pol PP, penegakannya di Pol PP, itunya di Pol PP, itu kan udah ada bagiannya masing-masing. Satpol PP itu adalah petugas yang terakhir untuk melakukan tindakan menegakkan peraturan daerah. Ketika sudah diatur, sudah ditegakkan peraturan daerah, karena harus terus dijalankan. Ya mungkin itu aja Mas. Ada lagi apa yang masih kurang serak atau gimana? Kayaknya itu udah cukup menjawab Pak terkait apa yang
ingin kami sampaikan. Sebelumnya kami juga ngucapin terima kasih buat Bapaknya udah mau nyempetin waktu untuk ikut berdiskusi bersama kami di sini. Jadi kami ngucapin terima kasih buat Bapaknya. Ya, sama-sama Mas. Saya juga sudah terima kasih kepada Mas yang telah diajak bergabung ya sedikit pengalaman saya yang bisa diberikan kepada para mahasiswa. Kurang dan lebihnya juga saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang memuaskan. Iya, mungkin itu aja Bapak dari kami. Terima kasih banyak ya Pak. Ya, sama-sama. Ya, sehat-sehat selalu di sana. Amin. Oke, ayo. Udah boleh keluar Pak. Makasih ya waktunya Pak. Terima kasih Ya, Pak sama. waktunya.